Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Risa Wardana dan teman saya Retna Dewi Savitri. Di sini kami akan membahas dengan topik pembahasan pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah ada 3 kata. Yang pertama hukum bisnis dan syariah. Yang pertama hukum. Hukum adalah segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara yang harus ditaati. Jika tidak ditaati akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, bisnis. Bisnis adalah segala bentuk aktivitas dan berbagai transaksi yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, syariah. Syariah adalah kumpulan peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang berisikan tentang perintah, larangan, prinsip, dan juga panduan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai suatu pedoman bagi umat manusia. Jadi, hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktek bisnis secara syar'i atau secara syariat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum bisnis syariah. Yang pertama dari sumber Al-Quran. Dari sumber Al-Quran, di situ juga ayat-ayatnya menjelaskan tentang jual beli, etika jual beli, syarat jual beli dan ridho jual beli, riba, sewa menyewa, utang pinjam. Terus yang kedua itu sumbernya dari hadis. Di sini hadisnya berbunyi, perdagangan yang dapat dipercaya adalah perdagangan yang senantiasa berkata jujur, sebagaimana para nabi, shodiqin, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya, yang ketiga itu bersumber dari ijma. Tentang bisnis syariah telah banyak dituangkan dalam kitab-kitab fikih, misalnya tentang haramnya hukum riba. Yang keempat, ijtihad. Ijtihad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijtihad istinbati. Yang kedua, ijtihad tadbiki. Ijtihad istinbati adalah ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa. Terus yang ijtihad tadbiki adalah penerapan hukum. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang falsafah bisnis syariah. Pedagang muslim yang beriman dan bertakwa berniaga, jual beli atau melakukan gerak dalam berbisnis. Jalur-jalur ta'abudi dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, membina ketentraman. Yang kedua, memenuhi nafkah keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat masyarakat. Yang keempat, sarana ibadah. Yang kelima, sedekah. Yang keenam, menolak kemungkaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Mbak Risa Wardana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang tujuan bisnis syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu untuk mengembangkan harta dan memperoleh keuntungan
dengan jalan yang halal dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu kita menggunakan harta kita, memperputar bisnis kita semata-mata untuk mencapai ridho Allah dengan cara yang halal. Ya, yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa hubungan antar masyarakat hendaknya saling membantu dan kerjasama dalam hal kebajikan dan ketakwaan dan tidak ada permusuhan serta saling menjalin ukhuwah antara umat. Nah, berikutnya yaitu mencapai target hasil. Di dalam Islam, target hasil dibedakan menjadi dua, yaitu target hasil profit materi atau yang disebut dengan khimah madiyah, dan yang kedua yaitu target hasil non materi atau yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu khimah khuluhiyah dan khimah ruhiyah. Khimah khuluhiyah yaitu nilai akhlak manusia yang memunculkan ukhuwah antara atasan dan bawahan, pembeli dan penjual. Jadi memiliki sama-sama hak yang sama dalam berbisnis. Kalau khimah ruhiyah yaitu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesadaran kita sebagai umat manusia terhadap pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu melalui amal yang baik, amal perbuatan yang bersifat materi. Terus kesadaran ruhiyah ini menjadikan roh dalam berbisnis di Islam. Lalu berikutnya yaitu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini setelah profit materi dan profit non materi dicapai, maka pertumbuhan akan kenaikan terus meningkat di setiap periodenya. Misalnya, yaitu meningkatkan jumlah produksi yang diiringi dengan perluasan lahan serta peningkatan inovasi produk baru. Nah, yang berikutnya yaitu keberlangsungan. Maksudnya yaitu dalam pencapaian target kecil dan target hasil dan pertumbuhan diupayakan keberlangsungan sesuai dengan lorong syariat Islam. Jadi tetap di dalam syariat Islam sesuai hukum Islam, hukum halal dan hukum haramnya. Lalu yang berikutnya yaitu keberkahan. Maksudnya keberkahan yaitu berorientasi dalam menggapai ridho Allah dan tidak hanya berorientasi di dunia dan juga berorientasi di akhirat, namun dengan atas kendali syariat Islam. Nah, berikutnya yaitu pendistribusian kekayaan. Di dalam Islam, kita dilarang untuk menimbun harta terlalu banyak. Dengan itu, caranya yaitu dengan mendistribusikannya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, melalui lembaga-lembaga yang telah disediakan atau langsung kepada masyarakat umat Islam lainnya. Nah, yang terakhir yaitu untuk mencapai keadilan sosioekonomi masyarakat. Di dalam Islam, keadilan itu sama rata dan tidak memandang kepala. Jadi keadilan dalam pemerataan, keadilan dalam kebahagiaan dalam bisnis dengan cara tidak ada permusuhan dan tetap pada menjalankan bisnisnya itu sesuai syariat Islam dan tidak merugikan orang lain, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu tujuannya. Perbedaannya tujuannya bisnis syariah dan bisnis non syariah. Yang pertama yaitu kalau bisnis syariah itu tujuannya falah dan maslahah atau kesejahteraan dunia akhirat. Kalau non syariah yaitu utilitas individualis atau kepuasan individualnya. Lalu kalau kepemilikan harta di bisnis syariah itu mutlak kepemilikannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau manusianya itu hanya menerima amanahnya saja untuk menjalankan bisnis tersebut, menjalankan perekonomiannya tersebut. Kalau di non syariah yaitu hak miliknya itu mutlak absolut ya. Jadi mutlak umum untuk manusianya.
Nah, lalu kalau sistem investasi yang ada di bisnis itu, di syariah itu tidak ada bunga atau riba. Jadi kalau di non syariah atau konvensional, investasinya itu ada bunganya ya, dan itu bersifat riba seperti itu. Nah, kalau di pendistribusian kekayaannya di dalam Islam atau syariat Islam, bisnis syariah itu pendistribusiannya melalui infak, sedekah, wakaf, dan zakat. Sedangkan kalau di konvensional itu pajak ya. Lalu kalau motif konsumsinya, kalau di bisnis syariah itu berdasarkan kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang harus dicukupi. Sedangkan kalau di bisnis non syariah itu mereka cenderung untuk mencapai kepuasannya. Jadi mereka mengkonsumsi suatu barang itu untuk kepuasan pribadinya masing-masing. Dan kita tahu kepuasan manusia itu tidak ada batasnya. Jadi mereka akan berlomba-lomba dan menghalalkan 1000 cara. Terus kalau berdasarkan fungsi negaranya, yaitu kalau ekonomi Islam atau bisnis syariah yaitu penjamin kebutuhan minimal dan pendidikan pembinaan melalui baitul mal, yaitu dengan sedekah atau mendistribusikan kekayaannya dengan cara yang baik dan benar. Sedangkan kalau fungsi negaranya di konvensional itu, negara itu sebagai penentu kebijakan melalui departemen. Jadi kalau di bisnis syariah itu pemerintah itu lebih sebagai memberikan kebijakannya. Kalau di bisnis syariah itu kita bersumbernya di Al-Quran dan sunnahnya. Jadi lebih menjurus kepada Al-Quran dan berprinsip kepada Al-Quran tersebut. Nah, seperti itu presentasi dari kelompok 1. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan dalam berpresentasi kali ini karena kita sama-sama belajar di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.